Halo, selamat siang semuanya. Kali ini kita kembali lagi dalam Asmiha Corner. Kali ini saya dengan Sidi Laksono akan mewawancarai Dr. Valerina Yogi Buwana, seorang spesialis jantung, konsultan pediatrik ya. Jadi nanti teman-teman akan membahas mengenai tentang pediatrik perkembangannya yang ada di Indonesia. Yuk, Dr. Valerina, kita diskusi sebentar ya, Dok. Oke, Dok. Jadi sebenarnya overview dari kongenital atau penyakit jantung pediatrik itu di Indonesia kayak gimana ya, Dok? Iya, makasih Dokter Sidi, terima kasih Asmiha atas kesempatannya. Jadi kalau kita bicara penyakit jantung bawaan di Indonesia, angka kejadiannya hampir sama dengan dunia. Jadi 10 dari 1000 kelahiran hidup, bayi lahir hidup terdapat penyakit jantung bawaan. Dan penyakit jantung bawaan yang terbanyak masih penyakit jantung bawaan asianotik yang tidak biru, kemudian disusul dengan penyakit jantung bawaan biru. Nah, kalau kita ngomong penyakit jantung bawaan yang tidak biru, yang paling sering adalah ASD, VSD, dan PDA. Kalau yang penyakit jantung bawaan biru, paling banyak adalah tetralogi ovalo. Dan ini hampir sama di Indonesia dan di negara manapun di dunia. Jadi memang cukup lumayan ya, Dok ya, untuk kasus-kasus pediatrik ya, Dok. Nah, untuk dokter umum nih, Dok, dokter ada tips and trick nggak ya, Dok, untuk ngebedain mana sih sebenarnya yang harus kita rujuk ke dokter jantung, manakah yang bisa kita tangani oleh dokter umum sendiri tanpa harus dirujuk, gitu, Dok? Betul sekali, Dokter Sidi. Jadi dengan adanya seminar-seminar tentang penyakit jantung, termasuk penyakit jantung bawaan seperti Asmiha sekarang ini, tentunya kita dokter umum sebagai tenaga kesehatan yang paling duluan menghadapi pasien bisa banget belajar di Asmiha, mulai dari anamnesis, pemeriksaan fisik, cara-cara baca EKG, cara-cara membaca foto toraks pada pasien jantung bawaan itu seperti apa. Yang paling mudah tentunya adalah kalau penyakit jantung bawaan biru. Kelihatan tuh, Dok, ya kan? Jadi dari pemeriksaan fisik sudah terlihat biru pada mukosa bibirnya. Atau mungkin kalau udah ada agak gedean sedikit, dewasa, bisa didapatkan clubbing finger. Tetapi yang paling sulit justru penyakit jantung bawaan yang tidak biru, karena kita perlu pemeriksaan lebih detail. Misalnya pemeriksaan fisik dengan stetoskop, itu yang paling sederhana dan mudah dan bisa dilakukan teman-teman dokter umum. Kalau misalnya untuk penanganan lebih mudah, justru kebalikannya, lebih mudah penanganan penyakit jantung bawaan yang tidak biru, karena kita punya waktu untuk merujuk pasien tersebut, dilakukan koreksi pada penyakit jantung bawaannya. Kalau yang biru, Dok, agak sedikit spesifik ya, terutama yang penyakit jantung bawaan kritis, biru yang kritis. Tentunya kita harus segera merujuk pasien bahkan di usia neonates. Iya, 30 hari pertama tuh sudah terjadi kelainan yang bisa mengancam jiwa, jadi kita harus segera merujuk. Itu bisa dideteksi secara dini oleh teman-teman di vaskes tingkat 1 pun bisa. Jadi cukup perlu diingat ya teman-teman ya. Jadi kita bisa mendeteksi dari awal ya, Dok ya. Betul. Nah, selanjutnya nih dalam rangka memperingati Hari Jantung Sedunia ya, Dok ya. Gimana sih cara kita memberikan awareness kepada bunda-bunda kita untuk mendeteksi anaknya tuh perlu nggak sih sebenarnya dilakukan evaluasi di dokter jantung atau enggak? Iya, betul. Jadi dalam rangka Hari Jantung Sedunia, tentunya kita ingin tidak hanya orang dewasa saja yang dilakukan screening deteksi dini penyakit jantung, tetapi juga kita perlu memberikan edukasi secara lengkap bahwa penyakit jantung itu bisa diderita sejak bayi baru lahir 0 hari sampai usia geriatri. Dan itu bisa juga terjadi kelainan penyakit jantung bawaan. Nah, mungkin untuk ibu-ibu hamil, mereka harus dilakukan pemeriksaan mulai dari apakah kehamilannya ada gangguan atau tidak, kemudian di screening waktu fetal ekokardiografi, Dok. Jadi USG jantung untuk janinnya, bukan untuk ibunya, di usia kehamilan 4 bulan. Itu sudah bisa dilakukan screening. Tapi kalau misalnya untuk fetal ekokardiografi mungkin tidak
tidak banyak fasilitas di daerah, mungkin di vaskes tingkat lanjutan. Tetapi itu semua bisa dilakukan mulai dari ibu hamilnya dulu. Apa ada gangguan selama masa kehamilan? Atau kita tanya nih faktor risiko ibu hamilnya, apakah ibunya perokok? Nah, kan itu juga Hari Jantung Sedunia kita pengen semua orang tidak merokok lagi gitu dokter sih. Jadi paling itu ya teman-teman, kita bisa mendeteksi dari awal ya buat bunda-bunda yang punya anak-anak ataupun yang sedang hamil, jadi bisa dilakukan screening ya. Kalau gitu kita sudahi dulu ya dok, bincang-bincang kita dalam Asmiha Corner. Kita lanjut Asmiha Corner selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Ya, bye-bye. Bye.